muncul ekspektasi ya. Begitu pula dalam pasangan. Pasangan juga gitu. Biasanya seseorang melangkah ke pelaminan karena dari sekian banyak mungkin sudah dia pilih inilah yang paling the best, yang paling akan membahagiakan, yang paling aku ingin menua bersama gitu ya. Lalu ketika dalam perjalanannya ada sesuatu yang mengecewakan gitu ya, misalnya disinyalir ada perselingkuhan atau apapun itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia Aulia dalam acara podcast ISQ Mental Wellness. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik-topik yang sangat hangat diperbincangkan di masyarakat melalui berbagai media, yaitu kenapa sih banyak orang-orang yang dulunya saling mencintai, saling mengasihi, namun pada akhirnya bisa saling membenci. Dan topik ini akan kita bahas bersama dengan coach yang sangat luar biasa, yaitu Coach Ida. Halo Coach Ida, selamat sore. Halo Kak Nia, selamat sore. Gimana kabarnya Coach Ida? Alhamdulillah, semangat, bahagia bisa kembali di acara ini. Oke, luar biasa banget ya Coach Ida. Saya juga kalau ketemu sama Coach Ida nih energinya langsung positif banget gitu ya. Dan juga menanti gitu ya pembahasan-pembahasan menarik bersama dengan Coach Ida. Dan saat ini banyak banget nih Coach Ida yang memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di luar sana. Kenapa sih banyak orang-orang yang mungkin dulunya saling mencintai, saling menyayangi, akhirnya bisa terbelah gitu ya, saling membenci, tidak memiliki kompromi satu sama lain. Kenapa sih itu tuh penting untuk kita coba bahas ya pada hari ini? Ya betul kan ya, ini penting sekali untuk dibahas ya dalam relationship, hubungan, baik itu antara orang tua dengan anak, antara pasangan suami istri, saudara, adik dan kakak, atau mungkin lebih luas lagi di dalam pertemanan gitu ya, atasan bawahan gitu ya. Itu banyak sekali terjadi kasus-kasus di mana dulunya begitu saling sayang, saling dekat dan saling mengekspresikan gitu ya, kan bisa lihat tuh di jejak digitalnya seperti apa gitu ya. Tapi terus kemudian tiba-tiba menjadi sangat bermusuhan gitu ya, saling mengumbar keburukannya, seolah-olah tidak ada kebaikan sebelumnya. Itu kan sesuatu yang sangat memprihatinkan, apalagi itu dalam sebuah lembaga bernama keluarga yang seharusnya dijaga, yang hubungannya bukan hanya di dunia tapi terus berlanjut sampai di akhirat. Oke, jadi memang sangat menarik banget ya Coach Ida untuk dibahas karena banyak sekali fenomena yang terjadi. Mungkin boleh Coach Ida berikan contoh-contoh mungkin yang Coach Ida lihat, Coach Ida dengar dan rasakan saat ini terkait dengan fenomena yang tadi Coach Ida sampaikan. Ya, ini juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara pribadi juga masuk ke saya, bagaimana menyikapi hal ini gitu ya. Mungkin saya ambil dulu dalam hubungan orang tua dengan anak. Ada di dalam scene-nya itu di dalam media sosialnya itu terlihat betapa ibunya mengekspresikan rasa sayangnya kepada anaknya, anaknya juga mengagumi ibunya, mengekspresikan juga kasih sayang kepada orang tuanya ya, ayah atau ibunya. Tapi terus karena satu sebab kemudian mereka menjadi retak, akhirnya saling mengungkapkan kebencian, kemarahan di media sosial. Itu salah satu contoh yang sangat memprihatinkan ya. Sejatinya kan bagi orang tua tuh nggak ada yang paling disayang kecuali anak-anaknya. Dan pastinya bagi anak pun mereka sangat sayang orang tuanya. Saya meng-coaching ratusan orang, mungkin lebih dari 1.000 orang gitu ya. Kalau meng-coaching anak-anak, ketika digali mereka sayang orang tuanya. Di balik ungkapan-ungkapan kemarahan kepada orang tua, tetap ada rasa sayang yang ingin membanggakan, ingin membahagiakan orang tua. Terlebih lagi orang tua, ibaratnya dia all out kerja di luar rumah, apapun dia lakukan demi anak-anaknya gitu. Tapi kenapa menjadi berujung saling menghujat gitu ya, ada yang bahkan mempolisikan gitu kan ya, memperkarakan ke hukum gitu ya. Kan itu seharusnya hal yang tidak perlu terjadi di dalam keluarga.
Lalu yang mungkin banyak sekali terjadi dalam rumah tangga ya, kalau itu kan tadi ada hubungan darah ya. Di Oke. dalam rumah tangga ini memang mereka sebelumnya adalah orang lain, tapi mereka sudah terikat dalam sebuah pernikahan yang perjanjiannya itu juga kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Betul, Coach. Kalau kita lihat pernikahannya, pre-weddingnya, biayanya sangat besar. Bagaimana maharnya sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana bulan madunya. Tapi terus kemudian hanya dalam selang beberapa tahun itu semua seolah tidak pernah ada jejaknya. Yang ada adalah mengungkapkan keburukan-keburukannya. Dan yang paling saya prihatinkan kenapa ini perlu dibahas. Yeah. Karena ketika mereka sudah punya anak-anak, mereka nggak bisa lagi memikirkan antara aku dan kau, aku dan dia. Yeah. Tetapi ini sudah ada keturunan-keturunan yang apapun ucapan kita orang tua kepada pasangan, walaupun bukan kepada anak, mungkin kepada anak bicara baik-baik, tapi ketika kita menceritakan keburukan pasangan, tentunya akan sangat berdampak kepada anak-anak. Dan psikologis pasangan ketika kita umbar aibnya, ketika mengungkapkan ekspresi ketidaksukaan, itu kan mengganggu mental pasangan. Yang tentu ataupun sudah menjadi mantan misalnya ya, yang dia juga akan berdampak kepada anak. Banyak kekerasan kepada anak terjadi oleh orang tua, oleh ibu, yang karena dia sebetulnya kesal, marah sama pasangannya, tapi dia tidak bisa ungkapkan. Akhirnya anak menjadi pelampiasan, itu kan ya. Jadi hari-hari saya meng-coaching, menterapi orang-orang yang datang yang pastinya itu jarang karena hubungan orang yang nggak deket. Pasti disebabkan oleh orang-orang yang terdekat ya, Coach. Yang dicintai. Makanya menarik sekali nih tema kita sore hari ini. Kenapa yang dicintai, yang paling dicintai justru yang paling melukai. Kan ini ada sebuah paradoks gitu kan ya. Ya betul, jadi memang sangat menarik banget nih Coach Ida, karena saya juga banyak melihat gitu ya, sangat prihatin sekali yang mungkin kita sebagai anak gitu ya dulu sangat mencintai ibunya, betapa ibu kita juga sangat berjuang untuk kita, tapi kenapa kok bisa saling mungkin melaporkan ke polisi sambil mengumbar keburukan dari orang tua, begitupun sebaliknya gitu, bahkan harusnya ya kasih sayang ibu dan anak ya sepanjang masa gitu ya Coach, tapi malah saling melukai. Nah saya penasaran juga Coach Ida, apa sih sebenarnya yang mendorong hal ini tuh bisa terjadi gitu, yang tadinya cinta, sayang gitu ya, tapi kok bisa saling membenci gitu pada akhirnya, apa yang mendorongnya Coach? Nah disinilah justru letak keunikannya. Kenapa orang yang justru sangat dicintailah yang paling terasa melukai ya. Iya. Itu memang karena ketika kita mencintai seseorang, seringkali muncul yang namanya ekspektasi. Ya, benar. Dan ketika ekspektasi muncul dan itu tidak terpenuhi, maka akan lahir rasa kecewa. Dan kecewanya akan sangat dalam jika ekspektasinya juga sangat tinggi, terlalu tinggi. Contohnya, ketika orang tua dia merasa dari kecil seorang ibu sudah mengandung 9 bulan, menyusuinya sampai 2 tahun, lalu banting tulang, bekerja keras untuk bisa membiayai kehidupan dan biaya sekolahnya. Tentunya ada ekspektasi, gue udah capek loh gitu ya. Harusnya kan lo nurut, denger kata-kata gitu. Kalau bahasa orang tua zaman sekarang kan kayak gitu. Lalu ketika anaknya tidak seperti yang dia harapkan, maka ekspresinya akan sangat tadi emosinya akan meluap. Karena dia merasa sudah memberikan banyak hal, sudah berkorban untuk mereka. Ketika nilainya jelek, ketika pulang sekolah yang harusnya tambah pinter malah berantem gitu ya, bisa jadi kayak monster. Gitu ya. Karena tadi muncul ekspektasi ya. Begitu pula dalam pasangan. Pasangan juga gitu. Biasanya seseorang melangkah ke pelaminan karena dari sekian banyak mungkin sudah dia pilih ini yang paling the best yang paling akan membahagiakan, yang paling aku ingin menua bersama gitu ya. Lalu ketika dalam perjalanannya ada sesuatu yang mengecewakan gitu ya, misalnya disinyalir ada perselingkuhan atau apapun itu gitu ya. Karena tadi harapannya sangat tinggi, otomatis down banget, kecewa banget.
sehingga tadi berbalik menjadi seolah-olah kebaikannya menjadi hilang, yang ada adalah tinggal keburukan-keburukannya. Jadi makanya kalau ibarat ini seperti permainan jungkit Ya, anak-anak ya, anak-anak ya, betul. Kalau ini di barat ekspektasi gitu kan, Iya. kalau terlalu tinggi nggak tercapai maka kekecewaannya akan sangat tinggi. Oke. Maka kita harus pelan-pelan turunkan sampai sebaiknya tidak berekspektasi ya. Dan di sebelah sini apa yang harus kita tinggikan? Kalau tadi kita berekspektasi tinggi, maka di sini kita apresiasinya rendah. Kita nggak mengapresiasi kehadirannya, tidak menghargai, tidak mensyukuri apapun yang sudah dilakukan. Tadi lupa kebaikan-kebaikannya. Nah tadi ketika pelan-pelan ekspektasinya diturunkan, maka yang harus dinaikkan ini adalah apresiasi. Lebih banyak bersyukur. Oke, alhamdulillah hari ini anak saya belum mengerjakan tugas, tapi alhamdulillah hari ini dia sehat. Alhamdulillah dia pulang tepat waktu. Selalu ada banyak hal yang bisa disyukuri. Hari ini nilainya jelek, tapi dia mau sholat kok. Oke, hari ini dia memang sholatnya belum tepat waktu, tapi ya masih oke lah, masih sholat walaupun di akhir. Kita masih bisa bersyukur. Oke, hari ini dia gak beres-beres, kamarnya berantakan, tapi dia masih senyum sama saya. Kalau ibunya masih, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Hal-hal seperti itu, mengapresiasi apapun, ya itu akan membuat kita tadi kekecewaannya menjadi berkurang. Seperti itu kan ya. Mungkin dalam pasangan juga begitu ya. Iya. Hari ini suamiku pulang kusut, nggak ramah pulang. Oke. Tapi kan tadi pagi dia sudah membantu saya nganterin sebelum di rumah, atau tadi nganter dulu saya ke tempat belanja sebelum dia ke kantor, nyempet-nyempetin. Dia juga sempat bantuin handle anak gitu ya. Apapun, masih banyak hal yang bisa disyukuri. Oke, sekarang dia ngasih belanjaannya kurang. Oh, tapi kan dulu saat bisnisnya maju dia habis-habisan gitu. Jadi kita mengenang kebaikan-kebaikannya. Oke, jadi menarik ya. Jadi memang untuk bisa menurunkan ekspektasi dengan kita selalu mengapresiasi ya. Mungkin itu juga yang terkadang kita lupa untuk mengapresiasi ya Coach. Walaupun cuma kecil aja gitu ya. Walaupun dengan mengantar kita mungkin ke belanja ataupun ngantar anak pagi-pagi ke sekolah gitu ya, yang terkadang itu lupa. Tapi kan ya Coach, kadang-kadang untuk ngelola ekspektasi itu susah gitu ya Coach ya. Mungkin ada tips dari Coach gimana sih agar kita tuh mungkin saat mulai menikah atau kita saat punya anak, ekspektasi itu nggak terlalu tinggi gitu. Ada nggak sih tipsnya Coach gimana caranya tuh ngelola itu? Ya. Sebetulnya tipsnya itu kita memang jangan berharap sama manusia. Apapun yang kita, jadi kebahagiaan itu sebetulnya diselenggarakan oleh diri sendiri. Jangan berharap kebahagiaan diselenggarakan oleh orang lain, karena orang lain juga sibuk mencari kebahagiaannya masing-masing. Even itu dari pasangan kita gitu ya, atau orang tua dari anak, anak pada orang tua. Jadi memang tipsnya kita tuh nggak bisa bahagia memaksakan dari pihak luar. Apapun yang kita harus berharap kepada apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita tidak bisa berharap pada bisa mengubah pikiran dan perasaan orang lain seperti yang kita mau, gitu ya. Adapun kalau nanti dia berbuat baik kepada kita, ya itu bonus gitu ya. Kalau saya menyebutnya itu ada sebuah framework ya, segitiga cinta. Menarik. Jadi orang tua, anak, di sininya kita harus ingat, anak hadir itu karena siapa? Siapa yang memberikan anak kepada kita? Anak itu milik siapa? Ya, tentu saja itu kan Allah yang kasih. Jadi di dalam segitiga ini kita selalu melibatkan Sang Pencipta. Dia bukan milik kita. Dia hadir adalah untuk kita berbuat kebaikan. Ya, jadi apapun yang dia lakukan, kita hanya menjalankan amanah dari Allah untuk berbuat kebaikan, untuk menjadi perpanjangan tangan kasih sayangnya Allah melalui kita orang tua, sehingga kita tulus mencintai, menyayangi, bukan transaksional. Ya, kalaupun dia belum berubah, ya mungkin ini Allah masih mau lihat effort kita untuk terus berbuat kebaikan sama anak kita. Dan pada akhirnya yang membolak-balik hati itu kan Allah sebetulnya. Jadi
kita cintanya tulus, tidak karena melihat balasan dari dia, tidak melihat responnya, terus saja. Nanti di titik yang anak ini sudah menemukan kesadarannya, maka dia juga akan berubah. Begitu pula dengan pasangan suami istri. Pasangan suami istri menjadi hadir ya karena ada yang menjodohkan kita. Siapa? Allah juga gitu. Kita berbuat baik kepada suami bukan karena demi suami semata-mata, tapi karena kita ingin tadi mendapatkan pahala gitu ya, beramal soleh karena Allah. Walaupun suami belum berkorban seperti halnya berkorbannya kita gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak akan pernah sia-sia di mata Allah. Suatu hari akan mengetuk hati suami untuk juga melakukan hal yang sama. Begitu pula suami menafkahi istri, itu bukan semata-mata karena istri, tapi itu adalah perintah Allah untuk menafkahi. Apakah istrinya berbuat baik kepada dia ataupun sudah maksimal atau belum, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tapi tanggung jawab suami sudah dilakukan dan itu tidak pernah luput di mata Allah. Jadi kalau tipsnya ya itu tadi melibatkan yang di atas sana supaya kita selalu tulus, dan ketulusan itu akan terasa oleh yang bersangkutan ya, apakah itu anak ataupun pasangan gitu, dan itu akan mempercepat insya Allah perubahan yang terjadi pada pihak baik apakah itu anak maupun pasangan kita. Saya sangat yakin gitu kalau kita tulus karena Allah maka dampaknya akan sangat baik. Oke, menarik banget ya pembelajarannya hari ini, Coach gitu ya, bahwa segala sesuatunya itu ya pasti karena Allah gitu ya yang memberikan rezekinya kepada kita baik berupa anak ataupun pasangan. Tapi Coach kalau misalnya nih ya, ini udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur terjadi gitu ya, apa yang harus dilakukan agar hubungan ini mungkin bisa lebih membaik gitu ya, agar bisa mereda gitu ya, konflik-konflik yang terjadi. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya? Terima kasih kan ya, pertanyaannya keren banget. Saya sering menangani case-case seperti ini di dalam keluarga gitu ya. Biasanya kita bantu dengan family coaching. Jadi kita sebagai profesional datang membantu. Memang keluarga itu perlu pihak ketiga. Artinya sebelum family coaching bersama-sama saya suka gali dulu dari POV-nya orang tua, dari point of view-nya orang tua seperti apa, dari point of view-nya anak seperti apa, tergali keinginannya, harapan, langkah mencapai solusinya seperti apa. Lalu ketika coaching family bersama itu dirembukan gitu ya. Jadi tidak mengutamakan ego, tapi lebih kepada tadi mencari solusi, values yang diangkatnya adalah justru nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, mendahulukan hal-hal yang positifnya daripada hal yang negatifnya. Dan ini menurut saya sebuah tragedi ya kan ya. Seandainya keluarga yang seharusnya katanya kan harta yang paling berharga adalah keluarga, puisi yang paling bermakna. Artinya kata-kata yang harus paling indah itu sebenarnya dalam keluarga. Tapi kenapa terjadi percekcokan gitu? Karena kuncinya seperti pohon. Pohon itu kan perlu dirawat ya kan ya, perlu selalu disiram, dikasih pupuk, lalu kalau ada hama-hamanya dibuang, keluarga juga perlu di-maintain. Nah ini sangat berbeda dengan organisasi seperti halnya lembaga, perusahaan, atau instansi apapun gitu ya. Mereka kan selalu punya perencanaan ya Kak ya. Ada perencanaan setahun ke depan, raker gitu kan, rapat kerja. Mereka evaluasi dulu apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki lagi. Lalu mereka tahu job desk-nya apa, tahu KPI-nya, kalau tidak tercapai apa yang dilakukan, itu dirembukan, dibicarakan. Biasanya menjelang akhir tahun. Tapi di dalam keluarga-keluarga ini jarang sekali dilakukan ya Coach ya. Padahal kan perjalanan kehidupan ini ada fase-fasenya. Yang dulu bayi kemudian menjadi anak-anak, anak-anak kemudian menjadi remaja menjadi dewasa, itu fasenya beda-beda ya. Ini yang menarik dalam sebuah coaching family gitu ya, ketika kita tanya apa hal yang paling disukai gitu ya dan gak disukai. Ada seorang anak mengatakan, aku paling gak suka kalau dipanggil sama mama, disebut namanya gitu ya, Fulan kesayangan anak mama gitu, anak mama gitu. Itu dia paling gak suka. Hal itu malah jadi berdampak ya Coach ya. Nah sedangkan dari point of view ibunya, ya kan
dari dulu aku panggilnya seperti itu tanda bahwa mama tuh sangat sayang gitu. Tapi bagi anak itu merasa karena saya udah dewasa, udah gede loh, aku udah nggak pantas digituin lagi gitu ya. Nah dari situ tuh keluar aspirasi-aspirasi apa yang disukai dan tidak disukai anak, apa yang orang tua juga maunya seperti apa. Ternyata pada dasarnya tadi nggak ada orang tua yang nggak sayang anak, nggak ada anak yang nggak sayang sama orang tua. Yang ada itu mereka belum mengikrarkan tujuan yang sama gitu ya. Tujuannya sih pasti pengennya masuk keluarga bersama-sama, tapi statement itu tidak diungkapkan ya, tidak menjadi visi yang jelas, tidak ditulis, tidak dibicarakan bagaimana misi keluarga ini, bagaimana mencapainya gitu ya. Mungkin terkesannya kok formal banget ya gitu, tapi memang itu penting dibicarakan. Biasanya tercermin tuh di family business kan ya. Nah, mereka kan satu keluarga, mereka ada dalam satu keluarga tapi juga mengelola bisnis. Nah jika ini akan terlihat sangat jomplang kalau dalam perencanaan, diskusi, meeting di bisnisnya sangat luar biasa, tapi di keluarganya tidak dibicarakan. Padahal di keluarga pun harus ada aturan main, harus ada konsensus gitu ya, apa yang do and don'ts-nya, apa yang harus boleh dan tidak itu seharusnya dibicarakan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah problematika tadi sebenarnya bisa diantisipasi. Tapi mungkin tadi Kak Nia, bagaimana kalau sudah terjadinya sudah kondisi parah, sudah terjadi depresi, terjadi mental isu lah ya. Nah itu biasanya coaching saja tidak cukup. Itu biasanya diperlukan terapi gitu, supaya masa lalu yang sudah terjadi kita bisa let go, bisa melepaskan, tidak membelenggu, dan banyak akhirnya yang bertransformasi terbantu dengan coaching dan terapi ini. Nah, menarik ya Coach ya. Jadi ternyata tahapannya banyak banget nih gitu ya. Tadi mungkin dari mulai membiasakan dari hal-hal kecil gitu ya Coach. Terus juga tadi kalau udah berat banget bisa melalui coaching, mulai membiasakan hal-hal di dalam keluarga sampai yang terberat dengan hipno gitu ya Coach ya. Wah, menarik banget nih teman-teman semuanya ya pembahasan hari ini gitu Coach Ida. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin satu nih Coach, mungkin ada pesan buat teman-teman semuanya di luar sana apa yang harus dilakukan, mungkin silahkan Coach Ida. Saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, tidak ada masalah yang tidak bisa diperbaiki ya. Even itu di dalam keluarga yang sejatinya dulunya saling sayang, sebenarnya itu bisa dikembalikan lagi. Jadi jangan khawatir kalau terjadi problematika, terjadi konflik, bisa diatasi. Kalau memang tidak bisa diatasi sendiri, bisa mengundang profesional, coach, terapis untuk bisa membantu agar prosesnya bisa segera teratasi. Jangan sampai keluarga yang seharusnya tempat pulang setiap orang ya dari dunia luar yang penuh persaingan, penuh kesulitan, ternyata tidak mendapatkan kedamaian. Dan kita kembalikan agar rumah menjadi sumber kedamaian, sumber kebahagiaan, dan karena di sana tempat semua orang saling mengekspresikan kasih sayang. Mungkin itu kan ya. Oke, terima kasih banyak Coach Ida. Saya jadi banyak belajar hari ini gitu ya. Bagaimana kita tetap harus terus mempertahankan ya cinta yang udah kita bangun, dan juga nggak lupa bahwa itu Allah yang berikan gitu ya, agar tadi ekspektasi terjaga gitu ya. Tapi kita juga tidak lupa untuk bisa saling menghargai, saling mengapresiasi satu dengan yang lainnya ya. Semoga teman-teman juga di luar sana mendapatkan banyak manfaat dari sesi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sempat menonton podcast kita. Bagi teman-teman yang belum follow podcast kita, ISQ Mental Wellness, mungkin boleh follow di IG kita, karena kita akan terus membahas nih topik-topik penting gitu ya, yang menarik, mungkin mengenai webinar, mengenai tips and trick yang akan kita share di sana. Mungkin sekian dari saya, dari Coach Ida juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah!